Scoot ID, kami memang orang Vespa. Ada di satu klub Vespa. Tapi kami bikin ini bukan semata-mata untuk Vespa aja. Itu tujuan utamanya yang paling penting. Dan menepis banyak apa ya? Yang mikirin kami cari nama enggak. Saya Anton udah selesai. Udah selesai gitu. Di event itu udah selesai. Dan rata-rata semua udah selesai. Halo Short People, balik lagi di Shortcast bareng saya Satrio Prakoso. Buat episode kali ini kita bakal ngobrol sama suatu komunitas Vespa yang mau bikin sebuah acara nih ya, acara yang cukup gede di Palembang. Nanti langsung aja kita panggil ya, kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Scouts ID Palembang. Yeay. Ada siapa nih? Absen. Halo Short People, nama Scoot saya ID Anton. untuk Vespa Halo aja. Mas Anton. Iya, Anton Halo udah Short selesai. People, saya Wakped. Halo Wakfed. Ini ada Mas Anton dan Wakfed dari Scouts ID Palembang. Iya, betul. Ini Scouts ID ini dari kapan sih? Mas Anton, Wakfed? Scoot ID Palembang ini berdirinya tahun 2017. 17. Udah 7 tahun berarti. Udah 7 tahun nih. 7 tahun masuk 7 Iya, tahun ini. Masuk 7 tahun. Itu awalnya gimana ceritanya bisa sampai bikin Scouts ID? Jadi awal ketemunya tuh kita tuh di suatu event sebenarnya. Jadi dulu bukan dulu. Sekarang pun masih tetap ada event, namanya eventnya The Gentleman Ride. Oh, DGR. Ya, DGR itu kan suatu event yang untuk support teman-teman kita yang sedang terkena cancer apa prostat apa ya? Prostat. Ya. Awareness itu. Iya, awareness begitu. Jadi kita ketemunya tuh teman-teman lama. Oh. Jadi teman yang udah lama nggak ketemu di situ di event itu. Nah di event itu kan The Gentleman Ride itu kita ridingnya pakai Outfit. jas dan tuxedo segala macam gitulah. Iya. Jadi ketemunya di situ. Akhirnya kita sepakat kenapa kita nggak lanjutin nih Vespanya sama teman-teman. Jadi awalnya tuh kita tuh udah kenal duluan sama teman-teman, ketemunya Di DGR itu. 2017. Oke. Bulan September kalau nggak salah itu ya. DGR. Iya. DGR itu. Iya. Mungkin itu. Iya, oke. Ya mungkin September karena kita ulang tahun juga di September. Oh, oke. Begitu. Jadi awal ketemunya di situ, ngumpul sama teman-teman. Jadi juga kalau bisa dilihat logo kita itu, jadi logo kayak itu tuh orang pakai jas, ada dasi. Ada apa ya, dasi. Jadi awal ketemunya di situ. Momen itu ya? Iya, momen momennya. itu. Oh, oke. Nah, selain di situ juga satu visinya adalah karena kita pengen tuh kan selama ini mungkin di masyarakat Vespa itu kan dalam tanda kutip ya dikenalkan golongan bawah. Tidak taat peraturan segala macam lah begitu, dengan stigma negatif yang ada di masyarakat. Nah, jadi kita sebagai pencinta Vespa pun agak resah dengan stigma di masyarakat gitu. Yeah. Jadi yuk kita bikin warna baru lah dalam Vespa. Jadi dulu kita waktu awal-awal riding itu pakai jas, Mas. Wih. Kayak Pakai DGR jas. berarti. Kayak DGR-nya Kayak tiap DGR. minggu. Oh. DGR-nya tiap minggu kita pakai bener-bener stylish, Riding yang rapi gitu yang jadinya? rapi, Oh. termasuk unit yang digunakan pun begitu. Oh, Jadi ala mods gitu jadi ya? ala ya gitulah, model-modelnya gitulah. Iya. Jadi dulu sampai sempat ada anekdot dikit-dikit lah dari teman dalam tanda kutip kayak MLM. Jadi bayangin di hari Minggu pagi pakai jas, pakai Vespa. Oh, itu riding tiap minggu jadi? Waktu itu tiap minggu. Oh, oke. Jadi awalnya gitu sih kita. Dari DGR 2017. Ya, ketemunya di situ. Ketemunya di situ sama teman-teman lama. Ya, oh, ya. itu yang di KNPI enggak sih awalnya itu? Ah, Yang betul. bener Di kan? Gol Aku ikut nggak tuh boleh kalau nyebut nggak ya. salah. Iya. Nggak boleh nyebut ya. Ya di situ. Daerah situ. Daerah situ. Iya. 2016 sebelumnya sama 2017. Oh iya benar-benar 2017 Iya, di situ. 17 ya. itu. Udah dari situ awalnya berapa orang tuh? Awalnya kita berlima. Berlima. Itu tiap minggu jadinya 5 orang itu riding Enggak, terus? hanya waktu DGR-nya. Oh, waktu DGR 5 orang yang ketemu. Iya, Setelah selanjutnya itu? udah kita atas dasar pertemanan tadi. Jadi kita teleponin teman-teman. Kayak Wafet ini kan di dunia perklasikan di Palembang itu pasti tahu lah Iya. pada angkatannya ya.
Jadi kita tuh begitu kita ngumpul berlima, kita tahu siapa yang harus kita ajak duluan. Oke. Jadi ditelepon lah Wapet. Wapet itu juga kita udah kenal udah lama. Iya. Tapi memang nggak main bareng. Jadi depan Wapet, udah begitu ngumpul ya jadilah sampai hari ini. Jadi rame. Sekarang berapa tuh anggotanya, Mas? Berapa sekarang ya? Kalau member tetap itu 36 atau 38. Karena memang kita tidak membuka member secara umum. Oke. Karena seperti kata Anton, circle pertemanan, ya pertemanannya aja yang dilebarin. Percuma banyak anggota, tapi kalau nggak akor susah kan. Iya. Jadi Malah mending yang di situ segala daripada macam. daripada satu klub tapi banyak gap. Iya. Mending kita sedikit tapi guyub. Iya benar. Gokil juga tapi dari 5 jadi 38. Jadi filterisasinya sebenarnya melalui pertemanan. Ya. Oke. Ya, jadi misalnya saya punya teman mau masuk Squid ID, teman-teman nanya gimana anaknya. Jadi filternya dulu ada di kita yang ngajak teman. Asik apa enggak gitu ya? Iya, bisa masuk nggak dengan yang lain. Dengan yang lain. Jadi verifikasi awal itu ada di kita yang ngajak teman. Begitu. Oke, berarti emang enggak kayak kalau klub-klub lain kan yang aku tahu ya kayak open recruitment misalnya kayak gitu, ada gitu-gitu kan yang terbuka gitu. Kalau Squid tadi enggak ya? Enggak. Jadi kadang-kadang begini, ada di luar pertemanan, entah dia DM, entah apapun itu, gimana saya mau ikut Squid ID? Silakan datang. Kami punya jadwal ini A, B, C, silakan datang. Nanti mereka datang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada yang cuma 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang terus sampai akhirnya jadi member. Dan itu alami, dinamis aja ya jadi. Dinamis. Jadi ada yang ngerasa, oh ini bukan circleku, dia nggak datang yang kedua. Oke. Ngobrolnya nggak nyambung, seleranya beda kayak gitu. Tapi kalau dia ngerasa nyaman, besok datang lagi, terus gitu. Sampai akhirnya nanya, gua gimana nih? Baru tanya yang lain, gimana nih? Ya udah, angkat member, tarik ke grup segala macam. Oke, di ospek dulu lah ya. Kurang lebih ya. Sebenarnya kalau ospek enggak. Sebenarnya bukan kurang Jadi lebih. verifikasi awalnya sebenarnya itu tadi melalui pertemanan. Oke. Jadi kita Teman-teman yang lain nyambung baru oke tuh Iya. berarti. silakan. Kita oke nih. Oke. Iya, Jadi jadi kalau kita nggak ada nyambung, ospek. entah dari kita, entah dari dia, pasti udah Seleksi alam jadinya. Oke, seleksi alam. Kalau udah masuk ada ospek-ospek itu nggak sih? Enggak lah ya. Langsung riding aja ya. Iya. Kabar-kabaran riding bareng Iya. gitu. Iya. Oke. Ada. Nah, kalau riding barengnya nih untuk Squid ID sendiri ada jadwal-jadwalnya nggak sih? Ada. Kapan Kalau tuh, Wak? kita itu, nah ini juga buat short people, kalaupun nanti bertanya gimana caranya bisa gabung Squid ID, silakan. Kita ada Sunday morning ride itu di minggu pertama dan minggu ketiga. Tiap bulan. Setiap Setiap bulannya. bulan. Oke, minggu Jadi, pertama, minggu ketiga ya. Di hari Minggu. Hari Minggu. Minggu pagi jam ya? setengah Iya, 8 pagi. karena namanya Sunday kan. Sunday morning ride. Setengah 8 pagi di tempat donat itu. Oke. Ya. Donat yang di mana nih? Di jalan apa tuh? Jalan Di apa Angkatan kumpulnya? 45. Angkatan 45. Iya. Oke. Nah, di situ tuh short people ya. Minggu pertama, minggu ketiga. Minggu itu pertama, datang minggu aja nggak apa-apa ketiga. tuh? Silakan datang. Datang aja ya. Nanti kan nggak ada agenda, kita cuma riding, ngopi, ngobrol. Nah, Kenalan lah pasti ya. Oke. Nanti biasanya kalau ngerasa wah ini enak nih, nanti dia datang lagi. Oh, udah nyambung, udah Udah dapet nyambung. chemistry baru lanjut lagi riding ya. Ada syarat khusus nggak sih jenis Vespa-nya gitu? Sekarang kan banyak ya jenis Vespa dari yang 2 tak, 4 tak segala macam kan. Ada yang Piaggio, ada yang apa tuh segala macam. Itu kayak gimana tuh? Jadi awal kita bentuk pun memang kita nggak mau mengkotak-kotakkan Vespa ya. Jadi baik Vespa kalau sekarang kan orang punya Vespa ya. Vespa Matic. Yang 4 tak ya? Iya, Vespa Matic maupun Vespa 2 tak. Dari awal pun kita nggak pernah mengkotakkan hanya khusus Vespa klasik aja atau hanya khusus Vespa Matic aja. Selagi judulnya Vespa, kita sangat terbuka. Oke, bebas dong berarti ya. Bebas. 2 tak, 4 tak. Iya. Semuanya diajar ya. Riding bareng pokoknya. Iya, yang penting Vespa. Nah, Squid ID ini sendiri selain riding ada acara apa lagi tuh biasanya? Kegiatan-kegiatan rutinnya? Kalau rutin kita merutinkan itu paling apa namanya baksos. 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 Itu ada jadwalnya, Wapet? Sebenarnya jadwal pasti nggak ada. Tapi kalau ada isu kita pasti baksos. Oh, ada
Misalkan ada kebakaran, Oke. misalkan ada. Tapi di luar, kalaupun nggak ada isu tetap beberapa bulan sekali nanti ada baksos. Oke. Itu kalau misalnya lagi nggak ada isu kayak kebakaran dan segala macam itu, dananya dikemanain tuh? Biasanya Disalurkan kita kemana? yang mencari Kita isu, cari. pasti tetap ada, pasti Oh. tetap Kita ada. cari. Ya misalnya tadi kita mencari yang membutuhkan. Misalnya kita tanya teman-teman juga nih, ada nggak di dekat rumah ada yang harus kita bantu misalnya. Udah kita datengin, kita kasih bantuan, atau masjid atau yang lagi dibangun segala macem kita datengin. Oke. Jadi kita sih pengennya gini, berkomunitas itu kan, ini kan kita komunitas hobi ya. Tapi kita pengen komunitas hobi ini mempunyai manfaat yang lain, bukan hanya buat kita, tapi juga buat yang masyarakat yang lain. Makanya selain jangan hanya kumpul-kumpul, maksudnya kita ketemu ngopi itu seminggu itu bisa 3-4 kali ketemu. Tapi kalau cuman habis dibuat kopi buat ngobrol tanpa ada manfaat kan rasanya agak sayang ya, kalau kita tidak punya manfaat buat orang lain. Makanya sama Wapet juga kita pengen klub ini selalu membawa manfaat, bukan hanya buat kita tapi juga buat orang lain. Makanya kita jadikan itu, ini harus nih kita bikin ini harus dirutinin ya. Iya. Dirutin. Oke. Karena kan kalau itu kan agak dipaksa kan, kita harus agak maksa memang buat berbuat baik. Iya, benar, untuk benar, merutinkan. diniatkan ya. Jadi ya diniatin ya tiap bulannya ya paling nggak ada gitu ya. Oke. Nah, selain riding dan juga ada baksos tadi, ada juga Scouts ID Fest namanya ya. Ya. Itu dari kapan tuh Scouts ID Fest itu? Scoot ID Fest. Mungkin Keren lah. sebelum Scout Edifest itu kita pernah ngadain dulu sebelumnya. Jadi Live Scout namanya. Live Scout namanya. Live Scout. Live Scout. Itu gimana tuh, Mas? Itu kita buat di bulan Februari 2022. Oke. Nah, jadi Live Scout itu konsepnya itu kita parade itu ya. Eksibisi. Eksibisi, Pameran berarti. pameran. Oke. Nah, Kita pameran. ya. Nilai edukasinya adalah waktu itu kita kumpulkan Vespa yang paling tua sampai dengan yang paling muda. Oh, itu ini ya konsepnya Iya. ya. Jadi pengunjung yang datang ke tempat kita waktu itu udah kayak lihat museum. Jadi Vespa paling tua pun kita edukasi. Vespa ini tahun sekian, jenisnya ini. Paling tua waktu itu tahun berapa? Berapa, Bo? Waktu itu paling tua tahun 57 apa 5 Nah, kita belum lahir jauh lah. 50-an lah. 50-an 50-an ya? dari VN VL punyanya Om Indra sama Om David. Oh, itu dipamerin tuh waktu itu. Tapi yang ada di Palembang ya. Oh, dari iya. yang paling tua sampai yang muda. Sebenarnya Oke. kan awalnya kan 46. Tapi Iya. kan yang ada di Palembang sebenarnya cuma seri itu. Iya, 50-an tadi ya. 50-an. Yang paling muda Vespa Matic berarti. Vespa, Iya, Vespa sampai, Matic. sampai yang terakhir keluar waktu itu. Oh, Iya. Wah, kita pajang, kita bikinin literasinya. Jadi sebenarnya gini, jangankan pengunjung, kami aja yang orang Vespa belum pernah lihat Vespa Vespa yang tua tua itu kan, ya. seluruhnya kan. Nah, jadi itu juga Iya. biar nambah wawasan. Bener, Jadi bener. pinjem waktu itu ada beberapa kolaborator klub-klub yang kita hubungin, kita pinjem Vespanya, kita pajang. Jadi memang seluruhnya bukan seluruhnya punya kita. Oke, ngelibatin Jadi, teman-teman yang lain juga iya. ya jadi ya untuk live scoot nih tadi. Live Scout. Live Scout. Iya, Itu di iya. Februari 2022. Februari 2022. Jadi kita mulai dari event itu. Setelah itu di bulan September di tahun yang sama, barulah kita bikin big eventnya. Ini tadi buat apa? Pemanasan. Pemanasan dulu lah sebelum Iya. menuju ke big eventnya. Jadi big eventnya kita bikin 2022 bulan September waktu itu. Oktober ya. Oktobernya kita bikin. Nah ini pun kita bikinnya waktu itu memang kita konsep secara matang. Maksudnya begini. Vespa di event Vespa di Kota Palembang dan di Sumatera Selatan sudah banyak sebelumnya. Tapi kita ingin, kebetulan aku sama Wapet dan teman-teman yang lain tuh kebanyakan memang bukan kebanyakan, ada beberapa memang basicnya tuh orang event. Jadi kita pengen buat event Vespa, tapi jangan hanya ada eventnya, tapi memang harus secara konten dipikirkan, secara Oke. produksian dipikirkan, Secara isinya ya. Isinya Jadi berisi dipikirkan, gitu ya iya. caranya. Oke. Jadi kita pengen buat event tuh memang betul-betul benar-benar event. Karena kita pengen yang saya jelaskan di awal, marwah Vespa ini keangkat. Jadi selama ini event Vespa dibikin seadanya. Nah kita nggak mau itu.
Jadi kita pengen effort yang lebih. Kita pengen punya event yang bagus. Setelah kita lihat pun di Sumatera Selatan itu untuk event yang memang proper yang dibikin tuh kita belum nemu waktu itu. Oke. Nah, jadi kita pengen bikin event yang benar secara konsep, secara produksian, secara promosinya, secara runningnya. Kita bikin event yang memang kayak bukan event Vespa. Oke. Jadi ibaratnya kayak memang persiapannya tuh memang dibikin dipikirin banget gitu ya. Iya. Oke. Bahkan event kita pun di salah satu venue di Kota Palembang itu satu areal full kita booking. Tempatnya mungkin hampir 1 hektar mungkin waktu itu. Oh, di mana kemarin 2022? Di Kebun Gede venue. Kebun Gede ya, Iya. di situ ya. Itu berapa ribu partisipan jadinya yang ikutan? Nah, itu salahnya kita adalah kita nggak hitung. Nggak pakai checker. Oh, Kita nggak checker. Nggak pakai checker. Ya, Pakai tapi yang bisa kita sampaikan adalah pada saat Sunday morning ride dilepas di Geria Agung, itu yang paling depan, barisan paling depan itu sudah di Simpang Polda. Buntutnya masih ada di Geria Agung. Hah? Jadi yang paling depan di Polda, Ya. yang belakang di Buntutnya masih ada di Geria Geria Agung. Agung. Belum keluar. Kita nggak pakai checker, cuman waktu berapa itu kilo tuh jadi? waktu itu kita cetak kupon undian door prize itu 600. 600 itu habis dan masih banyak yang nggak kebagian. Jadi kalau secara hitungan logis Vespanya aja itu antara 800 sampai 1000. Yang ikutan ya? Iya, yang ikutan. Karena yang udah pasti 600 habis tiketnya. Iya. Jadi teman-teman yang masuk ke Geria Agung langsung dikasih kupon. Nah, itu 600 habis. Iya. Itu Scouts ID Fest 2022 itu rangkaiannya kayak gimana tuh? Jadi startnya kita memang dari yang live scout bulan Februari tadi sampai ke dengan Oktober itu kita udah mulai persiapan tuh buat event Scout ID Fest-nya kan. Jadi di situ pun kita melibatkan teman-teman dari klub lain untuk menjadi kepanitiaan. Jadi kita inginnya Scout ID Fest ini bukan eventnya Scout ID. Oke. Tapi Scout ID Fest-nya adalah event kita bersama. Jadi siapapun yang mau bantu buat di Scout ID Fest, kita sangat terbuka. Bahkan kita sangat mengharapkan yuk kita kerjain bareng yuk. No, oke. Jadi kita pengen punya event yang memang bareng-bareng ya bareng-bareng. ngerjainnya. ya? Sebenarnya udah dimulai dari live scout ya kan. Ya. Oh. Memang mengajak beberapa kolaborator klub untuk terlibat di situ. Jadi memang konsepnya ya itu tadi keroyokan Iya. harusnya. Dan tahun ini bakal ada lagi nih berarti Scouts ID Fest ini. Insya Allah ada lagi. Ya. Ada lagi. Ini tahun ini ada tema khusus kah yang diangkat untuk tahun ini? Ya, jadi di tahun ini di 2024 kita adakan lagi Scout ID Fest di 2024. Tema kita tahun ini adalah United Diversity. Oke. Kenapa kita ambil itu? Kita pengennya event Scout ID adalah tempat berkumpulnya keberagaman. Iya. Jadi di Vespa itu keberagamannya sangat tinggi. Iya benar. Jadi, Jenis-jenisnya banyak ya. Jenis-jenisnya banyak. Sosial ekonominya pun sangat unik. Benar-benar. Mulai dari pejabat paling tinggi negara sampai dengan level paling bawah di sosial masyarakat pun biasanya ada Vespa. Benar-benar. Bagi teman-teman kita yang main yang motor-motor gede pun lihat aja di rumahnya. Biasanya pasti ada Vespa. Jadi keberagamannya itu sangat tinggi. Nah, jadi kita pengen punya event tahun ini kita bisa mengumpulkan semua keberagaman itu menjadi satu. Oke, makanya judulnya United Diversity ya. Ya. Oke, walaupun beda-beda tetap satu kayak gitu. Iya, kurang lebih begitu. Bineka Tunggal Ika lah ya. Yes, betul. Itu tema untuk 2024 ya. Ini nanti kontennya apa aja nih? di tahun Mungkin ini? Kalau konten ya kita memang berusaha menyuguhkan festival ya. Jadi untuk segala kalangan. Jadi ada yang jelas ada konten-konten Vespa, ada kontes Vespa, ada kontes dyno testnya, ada live musik. Nanti ada F&B juga.
Jadi Festival makanan. festival makanan Oh. ada juga. Emang dari Live Scoot dan yang 2022 juga sudah ada kalau itu. Nanti ada juga pasar jongkok, ada thrifting. Dan nanti kita juga mungkin ada kolaborasi sama teman-teman komunitas mobil tua ya, mobil klasik. Oke, pameran juga mereka atau? Ya. Oh, oke. Mungkin nanti ada. Tahun 2002 juga ada, tapi nggak secara klub. Cuma teman-teman deket aja. Perorangan yang ya? yang punya mobil dipajang. Tapi kali ini kita akan ajak teman-teman komunitas mobil antik, mobil lawas. Nanti mereka juga akan ikut di situ. Terus apa lagi ya? Kegiatan sosial Sosial ada, nanti kita ada sunatan massal. Pas acara? ya Oke. langsung di 2022 dieksekusi. juga ada. Langsung dipotong di tempat. 2022 juga ada. Itu kita kolaboratornya teman-teman dari Biker Subuhan Sriwijaya. Biker Subuhan Sriwijaya. Oke. Oh, mereka yang handle bagian Mereka yang handle oh, itu. Oke. Oke. Sunatan massal. Banyak banget jadi kontennya ya sebenarnya. Apa? Banyak. Running hari itu ya. Ya. Banyak. Selain riding, tadi di sana juga ada dyno test ya. Iya. Ya. Terus Jadi ada kita juga- pengen tuh satu event itu memang konsepnya festival. Jadi kita pengen yang datang ke situ bisa menikmatin semua konten yang di situ dari pagi sampai dengan malam. Jadi satu hari full activity di situ banyak yang kita lakuin. Dan yang itu tadi kita pengen festival, kita pengen yang datang pun dari level usia berapapun yang masuk ke acara kita. Kita bikin festival makanan. Kita libatkan UMKM. UMKM pun kami kurasi dulu sebelum masuk ke tempat kami. Kami pastikan bahwa yang datang, yang masuk jualan di tempat kami sudah kami kurasi dulu, baik secara rasa maupun jenis. Karena kan gini, kita datang ke festival makanan, begitu datang isinya sama semua misalnya, kan kita malas juga kan. Mau makan ternyata Yang A, B, C sama semua ya. sama semua, cuman beda nama. Iya. Begitu sajian sama. Iya. Nah, kita pengen Beda-beda. beda-beda, makanannya beragam, minumannya beragam, termasuk konten-konten di dalamnya. Konten sosial pun kita coba selalu gaungkan. Iya, kayak yang tadi sunatan massal ya. Iya, tadinya kita pengen sebenarnya lebih dari itu. Oke. Kita pengen 2022 itu operasi bibir sumbing kan, Iya. tapi tidak ada yang daftar. Oke. Kita udah- Tapi dibuka sudah itu. Udah dibuka. dibuka dan tim yang mau mengeksekusi udah ada, tapi nggak ada yang daftar. Iya. Jadi ya udah kita cut. Ada donor darah. Donor kemarin. darah tuh udah Darah pasti ada. lah. Oke. Ini ada lagi tahun ini donor darah. donor darah ada, sunatan massal ada. Jadi Dua jadi ya. Dua. Ya, jadi Yang running berbarengan ya biar iya. gitu ya. Jadi buat short people, kalau ada tetangganya ada ponakan anaknya mau sunat gratis. Ya, gratis. Bisa datang ke tempat kita dapat hadiah Malah lagi dapat nanti. hadiah, iya. Kita kasih hadiah juga. Banyak banget kejadian berarti ya. Aku bayangin dari jam berapa tuh acaranya tuh? Kita start pagi mungkin jam 7 kali. Jam 7 udah mulai. Jam 7 sudah mulai riding. Titik kumpulnya di Ya. titik kumpul kita rencananya di Gria Agung. Gria Agung. Ya. Finishnya Finishnya di Venue. Dining Hall JSC. di venue berarti ya. Ya, di Oke. venue. Venue di situ berarti. Iya. Berarti dari jam 7 sampai malam. Sampai malam. Malam jam berapa kelarnya? Mungkin jam 10-an lah. Jam 10. Iya. Wah, ini seharian banget tuh berarti. Seharian ya. banget. Jadi Ada riding, ada dyno test, ada kontes Vespa. Tapi kalau activity di venue mungkin udah dari H-1 ya. Oh, iya. Dari 21 sore udah mulai. Karena kan untuk kontes dia screwed udah biasanya dari jam 2 jam 3 udah mulai. Motor udah mulai masuk. Loading ya, loadingnya ya. Loading, Iya. screw Jadi kan triggering. untuk kontes kan sebelum masuk kan kita ada screw engineering namanya. Iya. Jadi kita Cek. cek dulu semua kan. Itu udah Berkas-berkas segala macam yang kayak gitu-gitu ya. baik berkas maupun berkas mungkin nggak boleh. Lebih ke unit ya. Unit Vespa-nya. Lebih Oke. ke unit, ya. Oh. Nah, itu pun salah satu improvement yang kita lakukan untuk kontes di tahun ini adalah untuk yang ikut kontes kita uji hidup mesinnya. Dinyalain jadi. Dinyalain dan harus layak jalan. Jadi kan kadang Oh. gini orang bikin bangun Vespa, hanya bisa dilihat. Bukan buat dinaikin, Iya. bukan buat Iya. dipakai. Oh. Setidaknya itu nanti kalau dia layak jalan dan hidup itu ada nilai plusnya. Ada nilai plus. Oh, itu dicek H-1 berarti. satu. Oh, berarti hari H tinggal dipamerin doang ya? Iya. Oh, Tinggal gitu. Surat juga kelengkapan segala macam itu juga ada nilai plusnya. Oke. Nah, jadi yang dinilai keseluruhan bukan cuma wah Vespa ini bagus, orisinil enggak, tapi keseluruhan.
Dari dia layak jalan atau Ya, enggak, nyala atau enggak mesinnya, surat-surat lengkap atau enggak gitu-gitu ya. Ya, Oke. sekarang gini juga kita pengen jagoan-jagoan kita yang ikut kontes di kita, begitu sudah juara di kita, dia bisa bersaing di Jawa unitnya. Jadi makanya kita standar pun kita tinggikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan transaksional terjadi. Betul. Iya, betul. Kan itu nyata dari tahun kemarin motor juara ada yang Besoknya langsung naik dengan harga yang, wih, cakep. Langsung ditebus ya. Langsung. Karena kenapa bisa naik kan gini, salah satunya adalah yang kita bilang tadi, kita kurasi dari awal lumayan ketat. Yang kedua, juri yang kita pilih pun kita pilih jurinya juri nasional. Oke, siapa tuh nanti kalau boleh dibocorkan? Udah boleh kali? Boleh lah. Udah boleh ya? Boleh lah ya. Buat short people ya. Iya. Dibocorin juri ya, siapa tuh juri Jadi, Mas? Kalau tahun kemarin ada Mas Raffi Ravespa sama Mas Eman Vigano. Oke. Tapi kalau tahun ini Mas Emannya tetap, tapi kita mau apa ya? Kalau kemarin kan Mas Raffi ini dia image-nya orisinil. Yeah. Vespa orisinil, klasik, Klasik, dia ya. jagonya emang. Nah, tahun ini kita mau sedikit edukasi tentang racing. Jadi apa kita ganti Mas Raffinya, kita ganti Mas Angga Badger. Oke. Angga Badger kan dia lebih ke apa? Balap ya. Balap racing lah. Jadi nanti juga ada bocorannya, nanti juga ikoniknya Mas Angga itu motor strucknya nanti akan diboyong ke sini. Nanti dia akan cerita tentang motornya lah. Jadi orang bisa lihat secara detail dari dekat dan ketemu orangnya langsung, dijelasin langsung. Asik banget ya. Buat tahun ini itu buat kontesnya jadi ya jurinya itu ya. Iya, buat kontes. Oke, ada kategorinya kah buat kontesnya ini nanti? Ya ada, kita ada beberapa kategori ya. Mulai dari original, good looking, baik tahun-tahunnya pun kita sudah beda-bedakan. Jadi semua informasi itu bisa short people lihat di Instagram kita di Scoot ID PES. Jadi lengkap informasi semua ada di sana. Semuanya ada di situ ya, Ya. untuk detail kelas-kelasnya Kelas-kelas apa aja gitu ya. mau begitupun dengan dyno test kita. Kita punya 3 kelas juga di dyno test. Jadi FFA ya. FFA itu free for all. Setelah itu kita punya racing Standar. dan punya standar ya. Standar tune up. Ada Jadi 3 kalau kelas. dyno test itu dia diuji kekencengan motornya. Iya, tapi di Oke. atas mesin kan? Di atas alat. Iya, di alat. Ya, iya. oke. Dyno itu. Dan lebih safety juga kan, bukan kebut-kebutannya di jalan. Oke. Oke. Tuh. Ini buat tahun ini dengan acara sebanyak itu tadi kontennya, kolaboratornya siapa aja nih tahun ini jadi? Teman-teman yang diajak buat Sebenarnya semua diajak lah, semua diajak. Tidak menutup kemungkinan kami perlu bantuan teman-teman komunitas lain juga, klub-klub Vespa lain, termasuk tadi yang saya bilang kan, nanti di situ ada thrifting, ya kita sama komunitas thrifting. Oke. Termasuk FNB juga nanti ada komunitasnya. Jadi emang banyak yang ngebantu lah. Musik juga, termasuk musik juga kita kan. Jadi bukan totally mengundang, tapi mengajak kolaborasi teman-teman musik. Oke, musisi ini juga. berarti lintas ya, bukan cuma Iya, makanya anak-anak konsep motor ya. festival itu memang yang kita pengen hidupkan itu festival. Karena jujur saja kita hidup sanggup. Iya, kita kan hidup di sosial media ya, di dunia sosial media. Kita hampir setiap hari, setiap bulan itu ngelihat event-event di Jawa itu kan keren-keren loh. Iya. Ada, ya tahu sendirilah. Banyak macam ya. Banyak macamnya. Nah, sebenarnya itu salah satu mimpinya kita. Nanti kita pengennya punya event Arahnya itu ke sana. yang kayak gitu loh, kayak gitu benar. Jadi ya dimulai dari inilah. Iya, benar, dimulai benar. dari ini. Jadi ngajakin teman-teman buat Iya, gabung benar. ya, terlibat guyup bareng buat bikin Iya. sesuatu yang keren bareng ya Iya. di Palembang ya gitu ya. Iya. Oke. Walaupun ternyata tidak mudah. benar. Apa aja tuh tantangan yang dari Mas Anton dan Wak Fed hadapin mungkin sampai sekarang ini, yang ini kali kedua udah jadinya ya, Iya. bikin dari Scoot ID Fest ini. Kalau baru memulai itu yang jelas sponsor ya. Hmm. Itu yang paling jelas. Jadi mereka mau tahu dulu apa ini. Kalau
seberapa besar, seberapa masif, seberapa baik. Nah, sementara kita baru punya 1 kali nih. Portofolionya ya. Portofolionya Iya. baru punya 1 kali. Walaupun sudah hampir cukup lah. Sudah hampir cukup, kita sudah punya semua datanya segala macam. Cuman tetap aja sponsor itu masih belum seyakin mau kasih sponsor ke Custom Fest, ke Parjo, belum gitu. Masih jauh. Masih jauh itu. Nah, itu salah satu tantangan paling besar itu. Yang kedua juga mungkin pergolakan komunitas itulah ya. Jadi memang sebenarnya secara umur kami anak baru. Anak baru 7 tahun. Cuman seperti kata Anton tadi, di dalam ini banyak isinya teman-teman event. Lebih dari separuh member itu orang-orang event. Jadi kenapa kami bikin harus bukannya pengen tapi harus. Kami harus bikin event itu sebaik mungkin. Karena Isinya orang-orang event. event. Kami nggak perlu keluar, udah ada semua orangnya. Cuman masalah utamanya tetap sponsor. Oke. Jadi mungkin analoginya kita biasanya kita selalu ngomongnya masalah nilai. Jadi di Scoot ID kita jadiin 4 main aja sebenarnya. Jadi semua teman-teman yang main di event, yuk ada mainan baru tanpa mikirin dapat duit atau enggak di sini. Kita nggak mikirin sama sekali. Malah keluar duit ya. Malah keluar duit. Kita event ini malah secara pribadi teman-teman seluruh member bahkan kita mintain. Oke. Ayo sumbang yuk. Jadi malah kita keluar duit, ya kita anggap gimana sih, kita ada mainan lah. Ya nggak apa-apa lah kita keluar duit buat mainan kita. Nah jadi kita pengennya memang ini jadi event yang Wak Pet ngomong tadi, kebutuhan biaya memang cukup tinggi. Yalah gede banget tadi ya. Ada banyak acara, konten segala macem. Iya, tapi karena mimpi kita pengen punya event yang bisa nandingin event-event di Jawa, ya kita dari awal ya udahlah kita berkeringat sama-sama lah di awal ini. Iya benar. Dan pastinya juga mencoba untuk ngajak teman-teman yang lain juga terlibat ya untuk guyup ya ngerjain ini kan. Gitu. Nah, untuk Scoots ID Fest 2024 ini ada harapan khusus nggak dari Mas Anton dan Wak Pet untuk acara ini nanti? Wak Pet lah. Harapan banyak lah sebenarnya. salah satunya yang udah disebutin tadi kan. Jadi biar komunitasnya lebih bagus dan teman-teman juga tidak kaku lah. Maksud saya nggak kaku itu dalam artian Scoot ID kami memang orang Vespa, ada di satu klub Vespa, tapi kami bikin ini bukan semata-mata untuk Vespa aja. Itu tujuan utamanya yang paling penting. Dan menepis banyak yang mikirin kami cari nama. Enggak. Saya Anton udah selesai gitu. Di event itu udah selesai. Dan rata-rata semua udah selesai. Enggak. Tapi kita tuh pengen punya yang itu tadi. Pengen punya satu wadah ngumpul bareng-bareng rame-rame, ada anak Vespa, ada musik, ada mobil, ada ya segala macam lah. Buat tumpuk-tumpuk di satu acara itu tadi ya. Gitu. Yang punya Palembang pengennya jadinya. gitu. Cuman karena tadinya berawal dari klub Vespa, ya udah kita tetap besarin namanya Scoot ID Fest. Oke. Kalau dari Mas Anton harapannya? Iya, mungkin itu ya, sama kurang lebih sama Wak Pet. Jadi kita pengen punya event yang secara skalanya naik, secara kualitas naik, dan pengunjung teredukasi. Jadi kita pengen punya event yang punya nilai edukasi, nilai sosial, dan mudah-mudahan gerakan kita ini bisa jadi gerakan kecil buat teman-teman komunitas lain. Kalau bikin event tolong pikirkan juga sisi edukasinya, sisi sosialnya. Jadi bukan hanya kita bikin event untung segala macam selesai gitu, nggak gitu ya, nggak sesimpel itu ya. Bahkan kalau kita nggak pikirkan sama sekali untung atau enggak, kalau begitu udah jelas ya. Kadang event kecil kita ngopinya itu seminggu bisa 4-5 kali. Iya. kumpul ngopi buat meetingnya ya. Belum ini segala macam itu aja udah, kalau pakai kas udah minus pasti. Tapi ya masing-masing aja lah. Iya, benar. Jadi itu kita pengen punya event itu, minimal kita punya legacy lah. Iya.
begitu. Ya mungkin nanti bisa diterusin sama yang lain ya, Iya. teman yang lain ya. Nah kalau dari sebagai penyelenggara nih dari Scouts ID sendiri untuk peserta dan pengunjung nih yang nanti bakal datang di Scouts ID Fest 2024 apa tuh pesan mungkin atau ada himbauan dari Mas Anton dan Wak Fet? Kalau himbauan mungkin himbauan ya. Dari dulu kita selalu untuk berkendara kita selalu mengutamakan selalu safety riding. Jadi kita setiap mengadakan event kita pastikan yang ikut sama rombongan kita adalah harus safety. Jadi harus pakai helm, harus pakai sepatu, jangan pakai sandal, harus pakai celana panjang, jangan celana pendek. Kita selalu himbau itu. Salah satunya adalah supaya stigma di masyarakat yang kita jelaskan di awal tadi, stigma Vespa, negatif segala macamnya. stigma negatif ini bisa pelan-pelan kita ubah. Salah satu mengubahnya adalah dengan perilaku kita berkendara. Contoh misalnya kita bikin event event riding keliling kota Palembang, kita pakai patwal di depan. Tapi begitu lampu jalan lalu lintas merah, kita stop. Karena kita tidak punya privilege apapun untuk melewati itu ya. Untuk melewatin itu. Kan bukan ambulan ya. Bukan ambulan. Dan nggak bawa mayat. Dan bukan pejabat. Iya bener. Iya. Nah jadi kita pengen memang berangkatnya dari situ dulu nih. Kita ubah berperilaku kita di jalan, minimal gunakan peralatan yang safety riding. Itu dulu aja yang dari sesimpel itu ya, itu sederhana itu ya. Iya. Dari cara berpakaian dan berkendara iya. ya. Nah salah satu yang saya secara pribadi sedang gondok-gondoknya adalah bagi pengendara sepeda motor yang bermotor sambil ngerokok. Itu asap kemana-mana, iya, abu kemana-mana. Nah itu ya salah satu maupun yang pengen kita edukasi jalankan ya? juga. Iya. Bahkan stop lah ngerokok sambil naik motor. Karena api itu bahaya buat pengendara di belakang kita. Iya. Nah momen-momen kecil itu kita pengen kita gerakan melalui event yang Scout ID Fest ini. Oke. Dari Wapet ada tambahan Wapet? Ya mungkin itulah menghimbau teman-teman sama sih sebenarnya. Yang paling penting serta itu riding tadi ya. saling menghargai di jalan. Nggak harus lihat wah motor kamu apa, semahal apa, semurah apa, enggak. Tapi ya sama-sama di jalan kita saling menghargai lah pengguna jalan lain. Nah, kita juga campaign-nya itu ya dimulai dari event-event inilah. Minimal kan setidaknya dari anak Vespa dulu, nanti dia nyebar ke lain. Karena kita setiap event juga ada kampanye safety riding kan. Kompetisi mah tahun ini kan kita naikin. Iya, dari Korlantas. Emang ngundang dari Korlantas, nanti dia edukasi. Jadi kita emang mikirin sisi itunya juga. Oke. Ya, bukan mikirin asal eventnya riding aja, segala iya. macam kayak gitu-gitu ya. Tetap ada koridor yang harus dipatuhin Iya. ya. Kalau untuk pengunjung nih, ada imbauan nggak kayak bawa uang lebih buat belanja misalnya? Oh iya, pasti. Karena banyak racun biasanya acara kayak di gini. Scout ID Fest 2024 itu merchandise-nya kita banyakin. Oke. Oh iya, ada banyak macam. Di 2022 kita bikin merchandise itu PO terbatas ya. Ya, terbatas. Sampai pas hari H banyak yang nanyain stoknya udah nggak ada lagi. Kaos ya atau Iya. apa? Oh. Tahun ini Tahun kita lalu- bikin tahun lalu sistemnya hanya kaos ya? Hanya kaos. Nah, tahun ini kita bikin sistem PO tapi banyak. Ada kemeja, ada jaket, ada apa namanya itu? Bandana. Bandana. Oke. Oh, ada banyak ya. Kaosnya ada tangan pendek, tangan panjang, banyak. Dan di acara pun juga ada banyak kayak pasar jongkok, thrift segala macam tadi ya. Ada. Makanya bawa uang lebih nih kayaknya. Bawang Iya. lebih dan yang bisa kami janjikan buat shop people yang datang ke Scout ID Fest nanti itu yang teman-teman yang jualan kita pastikan barangnya yang ditampilkan adalah barang-barang terbaik. Oke. Iya. Karena sudah dikurasi ya Iya. sama tim dari Scout Iya, ID. jadi yang pasar jongkok pun kita udah minta teman-teman pasar jongkok ini kan bagi shop people yang belum tahu itu teman-teman yang jualan spare part Vespa. Spare part Vespa kan agak susah nyarinya. Nah biasanya adanya di event-event Vespa. Iya. Nah kita minta teman-teman yang jualan, pedagang-pedagang yang jualan, kita minta barang yang ditampilkan adalah barang-barang terbaik yang memang susah dicari di pasaran. Datang ke event kita, ada di situ nanti. Tinggal siapkan saja. Iya, 2022 itu ada satu hal yang menarik. Apa tuh? Jadi ada tenan thrift sepatu. Ya. Oke. Yang tadinya awalnya dia cuma karena temen kan, Kak saya mau buka booth, oke silakan buka booth. Ternyata dia yang paling laris.
Yang omset paling tinggi ya. Iya, penjualan paling tinggi salah satu dia. Berapa puluh pasang sepatu dia kelar. Luar biasa nih. Ini kita lihat nih nanti siapa nih omset paling tinggi ya. Iya. Squad ID Fest 2024. Apa jangan-jangan ada yang COD-an mobil? Atau COD-an Vespa yang tua Oh ya, kan? kita juga ada nanti untuk jual beli juga ada. Nah, kita itu kan. siapkan. Iya, bahaya nih, ini racun nih. Racun, tinggal Racun. siapkan saja kan. Yang jelas jangan sampai ketinggalan ya dari Sword People untuk datang di Squad ID Fest tanggal berapa? Mas Anton? Tanggal 22 September 2024 di Oke. Dining Hall Jakabaring Sport City. Oke, dining hall itu yang sebelah mana tuh? Dining Hall di dekat Wisma Atlet. Oke, Di dalam komplek Wisma Atlet. Oh iya dalam Wisma ya deket situ ya. Ya. Oke. Di depan masjid tuh kan. Pokoknya udah masuk Jakabaring Sport City, Iya. nah pasti ada arahnya nanti. Pasti. Pasti diarahin. Pasti. Lurus kiri kemana Banyak kemana. panitia kita nanti mengarahkan. Panisnya tersebar Ada nanti ya. enak pasti nanti. Kalau yang mau ikut riding, ada syarat-syaratnya, ada pendaftarannya dulu kah untuk Sarannya riding? jelas ada. Satu, dia pakai motor. Oke. Vespa ya. Vespa. Vespa. Dari yang tahun tua sampai tahun muda bebas Iya, ya. Dan Tapi- gunakan peralatan safety riding. Sama Oke. kayak biasanya kita bikin event, kita bikin kupon tapi nggak banyak. Ya, Jadi datang terbatas. duluan, dapat kupon, door prize-nya banyak. Sangat banyak. Oke. Itu tuh, aja. Jangan sampai ketinggalan door prize-nya. Kemarin Road to Squad ID banyak banget hadiahnya. Nah, Apalagi yang ini Enggak, acaranya bukan. nanti. kami pastikan banyak Kupon hadiahnya. dibagi di titik kumpul. di titik kumpul. Titik kumpulnya di Insya Allah di Geria Agung ya. Liga Agung. di Gerai Agung ya, kita lihat nanti ada info lebih lanjut ya pasti ya. Iya. Ya. Rilisan resmi dari teman-teman Squad ID Fest bakal dicek aja di Instagramnya di @squad_id Fest, bener ya? Ya. Update betul. terbaru dari Squad ID juga bisa dicek di Instagram di Squad @squad_id. ID dan Squad ID Fest. Oke, Squad ID Palembang ya, dicek di Instagram. Terima kasih untuk Mas Anton. Terima kasih, Mas Albert. Satrio, Sos- People. Media. Semoga lancar untuk Squad ID Fest 2024 ya. Amin. Jangan lupa datang, jangan lupa ikutan riding. Kalau mau ikut riding jangan lupa bawa uang juga kalau mau belanja. Karena pasti banyak barang-barang ajaib ya Ya. yang dijual. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Sot Media dan juga subscribe YouTube dari Sot Media. Saya Trio Prakoso signing out. Thank you. Thank you.